Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alinur Aiko dengan NPM 245101008 dari kelas A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman MESY yang berjudul Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Klasik abad 1 sampai abad 15. Baik, yang pertama ada abad ke-1 Hijriah pada tahun 1 sampai 100 Hijriah. Abad ke-1 adalah masa Khulafaur Rasyidin. Dasar sistem ekonomi Islamnya yaitu dibangun melalui zakat, infak, sedekah, dan baitul mal. Fokus utamanya adalah untuk pemerataan ekonomi, larangan riba, dan tanggung jawab sosial umat. Ada 5 tokoh penting dalam abad ke-1 ini. Yang pertama ada Ibnu Abbas. Dia lahir di Mekah pada tahun 690 Masehi dan wafat di Taif pada tahun 687 Masehi. Dia terkenal karena menafsirkan ayat zakat dan riba serta menekankan keadilan sosial. Yang kedua ada Ibnu Mas'ud. Dia lahir di Mekah pada tahun 594 Masehi. Wafat di Madinah pada tahun 652 Masehi. Dia hidup pada masa Umar dan Utsman. Bukunya adalah riwayat dalam Musnad Ibnu Mas'ud. Dia terkenal karena menekankan kejujuran dalam muamalah. Lanjut abad kedua Hijriah pada tahun 101 sampai 200 Hijriah. Abad kedua ini adalah masa keemasan ilmu fikih, yaitu sistem hukum Islam mulai disusun. Di sini dinasti Abbasiyah berkuasa. Pendidikan Islam berkembang di Kufah, di Basrah, dan di Madinah. Ada 5 tokoh penting di abad kedua Hijriah ini. Yang pertama ada Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 767 Masehi di Baghdad. Dia lahir pada masa awal Abbasiyah. Bukunya adalah Al-Fiqih Al-Akbar. Dan dia terkenal karena keadilan dan kebebasan transaksi. Yang kedua ada Malik bin Anas, lahir pada tahun 711 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 795 Masehi di Madinah. Dia lahir pada masa Abbasiyah. Bukunya adalah Al-Muwatta. Dia terkenal karena keberkahan harta dan larangan goror. Kita lanjut ke abad ketiga Hijriah pada tahun 201 sampai 300 Hijriah. Pada abad ketiga ini masuk ke abad masa kodifikasi hadis dan puncak keilmuan Islam. Ada 5 tokoh penting di abad ketiga ini. Yang pertama ada Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi dan wafat pada tahun 820 Masehi di Fustat. Yang kedua ada Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 855 Masehi di Baghdad. Dia hidup pada masa Al-Ma'mun Abbasiyah. Buku yang terkenal adalah Musnad Ahmad dan dia terkenal karena kejujuran dan amanah dalam ekonomi. Masuk pada abad keempat Hijriah pada tahun 301 sampai 400 Hijriah. Lanjut abad ke-7 Hijriah pada tahun 601 sampai 700 Hijriah. Pada abad ke-7 ini menceritakan tentang masa kehancuran Baghdad pada tahun 656 Hijriah dan kebangkitan spiritual Islam. Tokoh pentingnya ada Ibnu Arabi, lahir di Mursia pada tahun 1165 Masehi dan wafat pada tahun 1240 Masehi di Damaskus. Dia hidup pada masa Ayyubiyah. Buku yang terkenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dia terkenal karena harta sebagai amanah. Kedua, ada Ibnu Taimiyah. Dia lahir di Haran pada tahun 1263 Masehi dan wafat pada tahun 1328 Masehi di Damaskus. Dia hidup pada masa Mamluk. Kitabnya yang terkenal adalah Asy-Syiasah Asy-Syairiyah. Dan dia terkenal karena pasar adil dan anti monopoli. Masuk ke abad ke-8. Pada tahun 701 sampai 800 Hijriah. Abad ini menceritakan tentang masa kebangkitan intelektual pasca Mongol atau Mamluk berkuasa. Tokoh pentingnya ada Ibnu Katsir, lahir di Suriah pada tahun 1301 Masehi dan wafat di Damaskus pada tahun 1373 Masehi. Buku yang terkenal adalah Tafsir Ibnu Katsir. Dia terkenal karena keadilan sosial dan zakat. Yang kedua ada Ibnu Khaldun, lahir di Tunis 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada tahun 1406 Masehi. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muqaddimah dan dia terkenal karena teori ekonomi dan pembangunan sosial. Pada abad 9 ini ada 5 tokoh penting utama, yaitu yang pertama ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir di Mesir pada tahun 1372 Masehi dan wafat pada tahun 1449 Masehi. Dia lahir pada masa Mamluk dan bukunya adalah Fath al-Bari. Dia terkenal karena menekankan amanah dan kejujuran dalam ekonomi. Yang kedua ada Jalaluddin Al-Syuthi. Dia lahir di Kairo pada tahun 1445 dan wafat pada tahun 1505 Masehi. Dia hidup pada masa akhir Mamluk dan bukunya yang terkenal adalah Tafsir Jalalain. Dia terkenal karena pemerataan harta dan larangan riba. Lanjut kita masuk ke abad
ke-10 Hijriah pada tahun 901 sampai 1000 Hijriah. Ada tokoh penting di dalam abad ke-10 ini. Yang pertama ada Jalaluddin Al-Mahalli. Dia lahir di Kairo pada tahun 1389 dan wafat pada tahun 1459 Masehi. Dia hidup pada masa awal Utsmani. Dan bukunya yang terkenal adalah Tafsir Jalalain. Dia terkenal karena kejujuran dan zakat sosial. Yang kedua ada Zakaria Al-Ansari. Dia lahir di Mesir pada tahun 1420 Masehi dan wafat pada tahun 1520 Masehi. Dia hidup pada masa Utsman. Buku yang terkenal adalah Fath Al-Wahhab. Dia terkenal karena tanggung jawab sosial dan harta yang halal. Kita lanjut ke abad 11 Hijriah pada tahun 1001 sampai 1010 Hijriah. Tokoh penting yang pertama ada Al-Aini. Dia lahir di Mesir pada tahun 1361 Masehi dan wafat pada tahun 1451 Masehi. Dia hidup pada masa awal Utsmani. Kitabnya yang terkenal adalah Umdat Al-Qori. Dia terkenal karena zakat dan etika perdagangan. Yang kedua ada An-Nalbusi. Dia lahir di Damaskus pada tahun 1641 dan wafat pada tahun 1731. Dia hidup pada masa Utsmani. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Hakikat wa Al-Mazaz. Dia terkenal karena keseimbangan dunia dan akhirat serta anti eksploitasi. Kita lanjut abad ke-12 Hijriah pada tahun 1101 sampai 1200 Hijriah. Ini adalah masa kemunduran politik tetapi muncul gerakan reformasi keagamaan. Tokoh pentingnya yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia lahir di Najhat pada tahun 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1792 Masehi. Dia lahir pada masa awal Saudi. Kitabnya yang terkenal adalah Kitab At-Tauhid. Dia terkenal karena kesederhanaan dan kejujurannya dalam ekonomi. Yang kedua ada Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Lahir di Delhi pada tahun 1703 Masehi, wafat pada tahun 1762 Masehi. Dia lahir pada masa Mughal dan kitabnya yang terkenal adalah Hujjatullah Al-Balighah. Dia terkenal karena keadilan sosial dan distribusi harta. Dan yang ketiga ada Muhammad bin Ismail As-Hanani. Dia lahir di Yaman pada tahun 1688 Masehi dan wafat pada tahun 1768 Masehi. Dia lahir pada masa Zaidiyah dan kitabnya yang terkenal adalah Subul As-Salam. Dia terkenal sebagai orang yang anti korupsi dan pajak berlebih. Kita masuk ke abad 13 Hijriah pada tahun 1201 sampai 1300 Hijriah. Masa kolonialisme Barat, ulama berjuang memajukan pendidikan dan ekonomi Islam. Tokoh pentingnya ada Muhammad Abduh, lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Dia lahir pada masa Inggris di Mesir. Bukunya yang terkenal adalah Risalat At-Tauhid. Dia terkenal karena reformasi ekonomi dan pendidikan. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Dia lahir di Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan wafat pada tahun 1897 Masehi. Dia lahir pada masa kolonial Eropa dan kitabnya yang terkenal adalah Al-Urwatul Wuthqa. Dia terkenal karena kemandirian ekonomi umat. Lanjut, abad ke-14 Hijriah pada tahun 1301 sampai 1400 Hijriah. Ini masa kebangkitan Islam modern. Ekonomi Islam mulai dirumuskan secara ilmiah. Yang pertama itu tokoh pentingnya ada Rashid Rida, lahir di Lebanon pada tahun 1865 Masehi dan wafat pada tahun 1935 Masehi. Dia lahir pada masa modern Mesir dan bukunya yang terkenal adalah Tafsir Al-Manar. Dia terkenal karena ekonomi Islam dan keadilan sosial. Yang kedua ada Sayyid Qutb. Lahir di Mesir pada tahun 1906 Masehi dan wafat pada tahun 1966 Masehi. Dia lahir pada masa Gamal Nasir. Buku yang terkenal adalah Fi Zilal Al-Quran. Dia terkenal karena sistem ekonomi Islam anti kapitalisme. Masuk abad terakhir nih teman-teman, abad ke-15 pada tahun 1401 Hijriah sampai sekarang. Masa ini adalah masa kontemporer ekonomi Islam berkembang secara global melalui perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tokoh pentingnya ada Yusuf Al-Qaradawi, lahir di Mesir pada tahun 1926 dan wafat pada tahun 2002 Masehi. Dia hidup pada masa modern. Kitab yang terkenal adalah Fiqih Az-Zakah. Dia terkenal karena zakat sebagai solusi kemiskinan. Kedua ada Muhammad Bakir As-Sadar, lahir di Irak pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 1980 Masehi. Dia hidup pada masa Saddam Hussein. Buku yang terkenal adalah Iqtisaduna dan dia terkenal karena sistem ekonomi Islam yang modern. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.